Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Altaf Nizar bin Jamil. Saya dari kelas TT 45J5. Di sini saya akan mempresentasikan video mengenai sumber-sumber hukum Islam. Sebagai pendahuluan, sumber hukum dalam agama Islam ini yang paling utama dan yang paling pokok dalam menetapkan dan memecahkan masalah dalam suatu jawaban adalah Al-Quran dan Al-Hadis, dan juga ijtihad. Nah, dalam materi ini saya akan menjelaskan 3 sumber hukum Islam. Yang pertama Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad. Sebagai sumber hukum yang utama yaitu Al-Quran. Al-Quran ini dalam secara bahasa merupakan bacaan atau sesuatu yang dibaca. Al-Quran ini merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dan diterima oleh seluruh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa ada perubahan isi Al-Quran ini. Sejarah singkat ini, Rasulullah pada saat usia 40 tahun menerima wahyu pertamanya di Gua Hira pada 17 Ramadan. Ayat yang pertama kali turun yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 dan ayat terakhir turun yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Nah, berikut ada nama-nama Al-Quran. Terdapat 18 nama-nama Al-Quran. Isi kandungan pada Al-Quran ini yang pertama ada akidah, lalu yang kedua ada ibadah, lalu yang ketiga ada akhlak, lalu yang keempat ada hukum, dan lalu yang kelima ada ilmu pengetahuan, lalu yang terakhir ada sejarah. Nah, fungsi dari Al-Quran ini yang pertama sebagai bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW, lalu yang kedua ini ada petunjuk bagi segenap umat manusia. Ya, terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang bunyinya zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dan lalu yang ketiga itu ada sumber pokok ajaran Islam, lalu yang keempat ada peringatan dan pembelajaran bagi manusia. Selanjutnya sebagai sumber hukum kedua yaitu adalah Al-Hadis. Al-Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua dari Al-Quran. Dilihat dari sudut periwayatannya, jelas Al-Hadis ini berbeda dengan Al-Quran. Untuk Al-Quran ini semua periwayatannya berlangsung secara mutawatir, sedangkan periwayatan hadis sebagian berlangsung secara mutawatir dan sebagian lagi berlangsung secara ahad. Nah, berikut ada 4 bagian-bagian Al-Hadis ini. Yang pertama ada rawi, lalu yang kedua ada sanad, lalu yang ketiga ada matan, dan lalu yang keempat ada mukharij atau mudawin. Fungsi dari Al-Hadis ini merupakan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang memerlukannya. Setelah mengutip dari beberapa rujukan buku ulumul hadis, penyusun merangkumkan beberapa bentuk penjelasan tersebut, yaitu yang pertama ada bayan al-tab'id, lalu yang kedua ada bayan al-tafsir, lalu yang ketiga ada bayan al-tahsis, lalu yang keempat ada bayan al-ta'yin, lalu yang kelima ada bayan al-tashri, lalu yang keenam ada bayan nasakh. Selanjutnya yaitu ijtihad. Kata ijtihad berasal dari kata al-jad dan al-jud yang berarti al-maskud, kesulitan atau kesusahan, dan at-taqwa, kesanggupan dan kemampuan atas dasar firman Allah dalam Quran surat Yunus ayat 9. Selanjutnya ada dasar-dasar hukum ijtihad. Dasar-dasar hukum ijtihad ini yang dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Dari Al-Quran ini adalah surat An-Nisa ayat 83, surat Asy-Syu'ara ayat 38, surat Al-Hasyr ayat 2, dan surat Al-Baqarah ayat 59. Dasar ijtihad juga dalam Sunnah ialah sabda Nabi Muhammad SAW yang isinya yaitu apabila hakim berijtihad dan benar maka baginya 2 pahala, tetapi bila berijtihad lalu keliru maka baginya 1 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya ada fungsi ijtihad. Terdapat 3 fungsi ijtihad. Yang pertama ijtihad al-ruju' atau kembali, lalu yang kedua ada ijtihad al-ihya yang artinya kehidupan, lalu yang ketiga ada ijtihad al-inabah atau pembenahan. Nah, kesimpulan dari materi kali ini yaitu sumber ajaran Islam yang paling pokok adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Keduanya memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Walaupun terdapat perbedaan dari segi penafsiran dan aplikasi, namun setidaknya ulama sepakat bahwa keduanya harus dijadikan rujukan. Dari kedua ajaran Islam diambil dan dijadikan pedoman utama. Oleh karena itu, kajian-kajian terhadapnya tidak pernah keruh, bahkan terus berjalan dan berkembang seiring dengan kebutuhan umat Islam. Lalu ada ijtihad merupakan proses penetapan hukum syariat Islam dengan mencurahkan semua pikiran dan menerapkannya secara sungguh-sungguh. Jadi dapat disimpulkan jika ijtihad adalah penetapan sumber hukum Islam.
Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.